Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama Cemat di Cemat Channel. Ya, di video kali ini Cemat akan membuat video tentang tutorial bor sumur manual. Sumur bor bisa dibuat secara manual dengan tenaga manusia atau dibantu dengan mesin supaya memudahkan. Dalam pembuatan sumur bor dengan cara manual dibutuhkan sedikitnya 2 orang yang nantinya akan bekerja sebagai tim. Kedua orang tersebut akan saling membantu memutar tangan bor yang berbentuk pipa horizontal. Adapun alat-alat bor sumur yang perlu dipersiapkan, yang pertama besi berbentuk pipa berdiameter minimal 3 inch. Panjang disesuaikan dengan dalam sumur yang ingin digali. Besi pipa silang 4 yang nantinya digunakan sebagai tangan bor untuk memutar atau kunci monyet. Kalau diperlukan cangkul, dan yang paling penting adalah mesin penyedot air. Pipa berdiameter mulai dari 5 inch, 3 inch, 1,5 inch, dan setengah inch. Proses pembuatan sumur bor manual: cari tempat yang akan dijadikan sumur, lalu cangkul permukaannya sampai sekira 60 cm, lalu isi air agar memudahkan pemasangan pipa bor. Pasang mesin penyedot air. Satu lubangnya dipasang selang untuk menyedot, satu lubangnya lagi dipasang ke pipa besi atau pipa bor untuk mengairi tanah supaya lebih gampang dibor. Benamkan pipa bor ke dalam tanah. Capit batang pipa bor dengan kunci monyet, lalu putar satu arah. Setelah merasa cukup dalam dan sesuai dengan kedalaman yang diinginkan, selanjutnya pasang pipa secara berurutan dari yang paling besar sampai yang terkecil, gunanya untuk menopang tanah agar tidak ambruk. Hubungan pipa dari dalam sumur bor ke pompa air. Air sumur bor sudah bisa dialirkan melalui keran. Sedangkan kedalaman sumur bor yang baik untuk sumber air bersih. Berapakah kedalaman sumur bor yang baik? Sumber air bersih yang tidak dapat ditentukan dari dalamnya sumur bor yang digali, karena tingkat kedalaman mata air yang layak untuk dikonsumsi akan berbeda-beda tiap wilayah. Dengan kata lain, dipengaruhi faktor geografis. Biasanya untuk daerah-daerah rendah, untuk dataran rendah, sumber air layak konsumsi dengan kualitas sedang bisa didapat di kedalaman berkisar 6 sampai 10 meter, bahkan sampai ada 20 meter, tergantung kondisi tanah, dan sampai menemukan butiran pasir putih, guys. Nah, itu sudah menentukan bahwa sumur bor sudah berhasil mendapatkan titik air bersih. Kenapa berkualitas sedang? Karena di kedalaman itu masih ada kemungkinan air bercampur dengan resapan dari lingkungan sekitar, dan itu bisa jadi air apa saja. Akan lebih buruk jika lokasi yang dipilih untuk membuat sumur bor merupakan daerah rawan banjir, sudah dapat dipastikan airnya kurang layak konsumsi. Berbeda dengan dataran tinggi, sumber air bersih memang sedikit sulit untuk didapatkan, biasanya berkisar di kedalaman 20 meter atau lebih, itu pun dengan debit yang tidak banyak. Tetapi di sisi kualitas, sumur yang digali di daerah dataran tinggi cenderung lebih baik dan layak konsumsi. Sumur bor airnya kecil. Sumur bor airnya kecil, sumur bor atau berbau. Untuk meminimalisir masalah di atas, seorang ahli sumur bor harus memahami tentang struktur tanah dan lapisan-lapisannya. Dengan demikian, menjadi tidak masalah melakukan pengeboran sumur di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah. Menentukan sumber air tanah untuk sumur bor harus dilakukan dengan teknik yang tepat supaya air yang dihasilkan berkualitas baik. Nah, kali ini kita sudah menemukan sumber air bersih di kedalaman 21 meter hanya menggunakan 7 batang pipa, guys. Masing-masing batang besi pipa itu berukuran 3 meter dikali 7, artinya di kedalaman 21 meter. Nah, untuk dataran tinggi di kedalaman 21 meter itu sudah sangat layak sekali, guys. Nah, sampai kita menemukan pasir putih. Nah, itu sudah dipastikan bahwa
airnya layak untuk dikonsumsi guys. Nah, adapun larangan untuk membuat sumur bor adalah tidak berdekatan dengan WC, kamar mandi. Jarak antara sumur dan toilet sebaiknya minimal 5 meter jika lokasi yang digunakan untuk sumur tanahnya tanah liat 7-5 meter. Yang ketiga, hendaknya sumur bor dipasang pipa casing atau paralon seperti ini guys. Nah, mulai dari permukaan tanah sampai ke ujung untuk menghindari resapan air yang bisa merusak kualitas tanah. Kebetulan kita menggunakan pipa Rucika berukuran 1,5 meter guys. Nah, alhamdulillah kita sudah menemukan air bersih. Sekarang proses pemasukan paralon berukuran diameter 1,5 meter guys. Nah, ini dia guys, menampakkan pasir putih seperti di gambar ini guys. Nah, artinya kita sudah berhasil menemukan sumber air bersih dari sumur bor di kedalaman 21 meter guys. Tuh bisa dilihat prosesnya guys. Nah, ini sudah tahap air guys, tahap akhir. Artinya sumur bor setelah kita kuras airnya sampai menemukan air bersih sehingga layak dikonsumsi guys. Nah, itu guys, tampak di video pasir putih dibersihkan guys. Nah, ini airnya sudah jernih guys, artinya sudah layak konsumsi. Untuk lebih baik lagi digunakan, sebaiknya kita gunakan pasir, karang, batu, dan juga arang guys untuk lebih jernih lagi sehingga air tidak berkarat guys. Sampai sini aja dulu video Cemat Channel guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.